Jian Wushuang. Dia menghilang selama setahun. Sekarang dia tiba-tiba muncul lagi. Dia bahkan datang ke istana Kaisar Suci kita. Dia benar-benar menyerang istana kita sendirian. Beraninya dia. Kepala istana dari istana Kaisar Suci menatap dingin ke arah Jian Wushuang yang tengah berdiri di tangga suci sambil membawa esensi pedang yang membumbung tinggi. Meski mengucapkan kata-kata itu, kepala istana tidak berani meremehkan kekuatan Jian Wushuang. Beritahukan kepada 4 guru suci. Cepatlah, perintah kepala istana. Mereka segera mengikuti perintahnya. Jian Wushuang tampak acuh tak acuh, begitu pula kedua hantu jiwa pedangnya. Mengabaikan keterkejutan di mata mereka, Jian Wushuang mengangkat kepalanya dan menatap gerbang istana besar. Kemudian, dia melangkah ke anak tangga kedua. Retakan, anak tangga kedua langsung retak sedangkan anak tangga pertama pecah. Aura Jian Wushuang sudah cukup kuat. Namun, saat dia melangkah kedua, auranya melonjak sekali lagi. Kemudian dia melanjutkan, melangkah ke anak tangga ketiga. Semua penonton memusatkan perhatian pada Jian Wushuang. Di luar Pulau Kaisar Suci, sebuah kekosongan tiba-tiba muncul dan lubang cacing besar terbentuk. Itu diciptakan oleh mantra perjalanan luar angkasa. Mantra perjalanan luar angkasa langka dan berharga di benua Nanyang. Biasanya, bahkan sekte-sekte papan atas pun enggan menggunakannya, tetapi mereka membuat pengecualian hari ini. Belasan sosok berjalan keluar dari lubang cacing. Mereka semua memiliki aura yang hebat. Seorang pria parubaya berjubah ungu memimpin para ahli Sein Realm ini. Dia adalah master sekte sekolah alkimia, Wang Yan. Wang Yuan juga ada di sini. Ayo pergi. Para ahli sekolah alkimia berangkat ke Pulau Kaisar Suci. Selain sekolah alkimia, 3 lembah dan 4 kuil, serta 8 sekte juga menerima berita tersebut. Mereka semua datang ke sini menggunakan mantra perjalanan luar angkasa. Bahkan ada beberapa pakar yang menyendiri. Sang guru anggur datang bersama muridnya, Yang Zaixuan. Setelah beberapa saat, banyak ahli berkumpul di dekat Pulau Kaisar Suci. Mereka semua menyaksikan Jian Wushuang berjalan di tangga suci. Banyak prajurit muda, yang ikut serta dalam seleksi istana Kaisar Suci, menatap para ahli itu dengan kaget. Begitu banyak ahli, saya tidak merasakan aura apapun dari banyak dari mereka. Mereka pasti ahli dari alam suci. Begitu banyak ahli Sein Realm. Para prajurit muda tercengang. Para ahli Sein Realm adalah para ahli terbaik di benua Nanyang. Bahkan sekte besar hanya memiliki beberapa dari mereka. Jarang sekali bertemu dengan ahli seperti itu, tetapi sekarang, ada lebih dari 50 ahli alam suci yang melayang di langit. Apa artinya itu? Apakah hal itu pernah terjadi sebelumnya di benua Nanyang? Semua ini karena satu orang. Orang itu adalah Jian Wushuang. Kakak ketiga, Wang Yuan memasang ekspresi serius saat menatap Jian Wushuang. Seorang pria dengan pedang berani menyerang istana Kaisar Suci. Apapun yang terjadi, keberaniannya akan meninggalkan jejak dalam sejarah benua Nanyang. Wang Yan tersenyum tipis dengan sedikit kelicikan di matanya. 2 sosok berdiri berdampingan di sudut kelompok. Kau tidak akan membantu saudaramu? Tanya Master Anggur dengan santai. Dengan kekuatanku saat ini, aku tidak mampu menolongnya, jawab Yang Zaixuan. Oh, kau memang mengenal dirimu sendiri. Tuan Anggur tersenyum tipis saat menjawab. Di tangga suci, Jian Wushuang tidak berhenti mendaki. Setiap kali dia melangkah, auranya akan sedikit meningkat. Ketika dia melangkah ke anak tangga ke-50, auranya cukup kuat untuk mengejutkan semua orang yang hadir. 4 sosok muncul di gerbang istana. Mereka adalah tulang punggung istana Kaisar Suci, 4 guru suci. Dia adalah Jian Wushuang. Seorang tetua berambut perak menyipitkan matanya dan menatap ke arah Jian Wushuang. Dia adalah guru suci pertama. Itu dia. Guru suci kedua berdiri di samping guru suci pertama dan menatap musuhnya dengan sedikit keganasan di matanya. Sebagai penguasa Nanyang, istana Kaisar Suci memiliki sumber daya yang melimpah, jadi mereka memiliki ramuan pembentuk tubuh api ungu. Setelah pertarungan terakhir di Gunung Langit, guru suci kedua memakan ramuan pembentuk tubuh api ungu, yang memungkinkannya menumbuhkan kembali kakinya yang terputus sepenuhnya. Auranya tampak jauh lebih kuat daripada setahun yang lalu, kata guru suci kedua dengan dingin, tetapi dia terkejut. Setahun yang lalu, Jian Wushuang membelah senjata ajaibnya dan memotong kakinya. Kekuatan tempur yang dilepaskannya saat itu sudah menakutkan. Namun, sekarang aura anak laki-laki itu membuatnya takut. Baru setahun, tapi kekuatannya sudah meningkat lagi.
Wajah guru suci pertama berubah muram. Dia langsung memberi perintah. Aktifkan arai pelindung. Susunan pelindung. Banyak ahli di Istana Kaisar Suci tercengang. Susunan pelindung Istana Kaisar Suci hanya akan diaktifkan saat Istana Kaisar Suci menghadapi krisis besar dan tidak mampu melawan. Namun sekarang, mereka mengaktifkan susunan pelindung hanya karena Jian Wushuang. Pergilah sekarang juga, teriak guru suci pertama. Ya, pakar itu tidak berani menentang perintahnya dan segera pergi untuk mengaktifkan arai pelindung. Setelah beberapa saat, gelombang kekuatan besar muncul dari istana dan penghalang energi transparan muncul di depan gerbang istana. Susunan pelindung. Istana Kaisar Suci mengaktifkan arai pelindung mereka. Bagaimana itu mungkin? Sejumlah besar penonton membeku karena terkejut. Mengaktifkan arai pelindung menandakan bahwa Istana Kaisar Suci tengah menghadapi musuh yang kuat. Tetapi, saat ini, Jian Wushuang ada di sini sendirian dan belum bergerak. Hanya dia sendiri yang cukup kuat untuk memaksa Istana Kaisar Suci mengaktifkan arai pelindung mereka. Itu Jian Wushuang. Mata para prajurit muda berbinar saat mereka merasakan darah mengalir deras di pembuluh darah mereka. Jian Wushuang masih terus mendaki tangga suci secara perlahan. Akhirnya, ia mencapai anak tangga ke-108 dan muncul di depan gerbang istana. Jian Wushuang yang berjubah hitam berdiri di sana dengan pedang panjang di punggungnya. Sekarang, dia bisa melihat beberapa bangunan di dalam Istana Kaisar Suci dan sebuah prasasti batu besar di depan gerbang istana. Prasasti batu itu diukir dengan 3 kata, Istana Kaisar Suci. Para ahli Istana Kaisar Suci berdiri di depan gerbang sambil menatapnya dengan dingin. 50 kaki jauhnya dari para ahli itu, Jian Wushuang diblokir oleh penghalang energi transparan. Susunan pelindung. Jian Wushuang menatap penghalang itu dengan bibirnya yang melengkung. Kemudian, pedang pembunuh 3 muncul di tangannya. 2 hantu jiwa pedang yang menjulang tinggi di belakangnya juga memegang pedang panjang. Saat esensi pedang dan auranya mencapai puncaknya, gelombang niat bertarung melintas di matanya. Kemudian dia melancarkan serangan. Dia memfokuskan seluruh esensi pedang dan auranya ke satu titik saat dia menyerang. 2 hantu pedang esensi di belakangnya juga menyerang dengan pedang panjang mereka. Dengungan samar udara yang ditusuk bisa terdengar, tetapi tidak ada cahaya pedang atau bayangan pedang yang muncul. Struk itu tampaknya biasa saja. Tiba-tiba, boom! Sebuah ledakan keras terdengar dan sebuah penyok besar muncul di penghalang energi yang transparan. Jelas, itu adalah bekas luka pedang. Susunan pelindung mulai bergetar dan meraung. Gelombang kekuatan meletus di lekukan itu, menyebabkan suara yang menusuk udara. Lalu, tiba-tiba, ledakan, penghalang energi transparan pecah. Itu rusak. Susunan pelindung telah hancur berkeping-keping. Bagaimana ini bisa terjadi? Semua penonton, termasuk keempat guru suci, membelalakan mata mereka. Susunan pelindung Istana Kaisar Suci dianggap sebagai susunan yang terkuat dan tertangguh di seluruh benua Nanyang. Namun baru saja, ia dihancurkan dengan satu pukulan. Apa artinya itu? Jian Wushuang memegang pedang pembunuh 3 sambil melepaskan niat membunuh yang membumbung tinggi. Menghadapi arai pelindung yang rusak, dia hanya mencibir. Sekarang setelah ia mencapai level Master Mulia, ia memiliki tubuh yang luar biasa. Senjata sihir tingkat 1 miliknya, pedang pembunuh 3 kali, juga sangat kuat. Namun, faktor terpenting yang memungkinkannya untuk menghancurkannya dengan satu gerakan adalah gerakan pedang yang ia gunakan. Itu adalah jurus pertama dari teknik pedang pembunuh jantung. Jian Wushuang menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk itu dan akhirnya menguasainya. Gerakan pertama disebut Kracheles. Teknik pedang pembunuh jantung adalah teknik pedang terkuat yang pernah diciptakan leluhur pedang. Kekuatan gerakan pertama lebih kuat dari teknik pedang tingkat pertama lainnya. Tubuhnya sangat kuat. Dengan bantuan keterampilan penciptaan surgawi, dia akan menjadi 12 kali lebih kuat daripada ahli biasa di alam suci saat kekuatannya meletus. Selanjutnya, dia menggunakan senjata sihir tingkat 1 dan menampilkan keterampilan pedang terkuatnya. Dengan semua ini digabungkan, susunan pelindung Istana Kaisar Suci tidak dapat menghalangi serangan mengerikan itu. Sekarang, Istana Kaisar Suci telah kehilangan perlindungannya. Saat Jian Wushuang memegang pedang di kedua tangan, niat membunuh yang tinggi tiba-tiba menyapu dan dia melancarkan serangan lain. Sabetan santai ini bergerak ke arah lempengan batu besar, menebasnya. Astaga, prasasti batu yang melambangkan akar sekte tersebut terbelah 2. Sementara itu,
Suara dingin Jian Wushuang bergema di seluruh area. Setelah hari ini, Istana Kaisar Suci tidak akan ada lagi di benua Nanyang. Satu kalimat diutarakan dengan tegas. Mereka semua gemetar karena terkejut. Pada saat ini, para pesilat di Istana Kaisar Suci, termasuk keempat guru suci, memasang ekspresi dingin di wajah mereka. Guru suci pertama, yang berdiri di tengah kerumunan, melotot ke arah Jian Wushuang sambil mengucapkan dua patah kata. Bunuh dia. Saat dia menyelesaikan kata-katanya, niat membunuh yang luar biasa terpancar. Mendengar ini, para tetua alam suci meluapkan niat membunuh. Kemudian mereka melesat maju dan menyerang Jian Wushuang dari segala arah. Ke-18 orang ini benar-benar ahli di Sein Realm. Mereka bekerja sama untuk menampilkan suatu formasi. Itu, formasi pembunuh iblis Ion. Teriakan keras tiba-tiba terdengar dari para penonton. Formasi pembunuh iblis Ion merupakan formasi terkenal di benua Nanyang. Formasi ini dapat dilakukan oleh sekelompok 9 atau 18 prajurit. Biasanya, jika formasi pembunuh iblis Ion digunakan oleh 9 orang ahli di puncak alam Void Yang, mereka dapat melawan seorang ahli di alam Sein. Jika digunakan oleh 18 orang ahli di puncak alam Void Yang, mereka dapat mengalahkan dan bahkan membunuh seorang ahli di alam Sein. Namun saat ini, 18 ahli Sein Realm tengah melakukan formasi tersebut. Banyak pakar yang hadir langsung memahami betapa dahsyatnya hal itu. Brengsek, seorang wanita berjubah biru muncul di depan Jian Wushuang. Dia memegang pedang panjang berwarna biru kehijauan, yang dipenuhi dengan kekuatan besar. Ketika dia menebas ke arah Jian Wushuang, gelombang kekuatan yang luar biasa berkumpul di pedang panjang berwarna biru kehijauan ini, melonjak ke tingkat yang luar biasa. Formasi pembunuh iblis Ion dapat menggabungkan kekuatan 18 ahli, yang berarti setiap gerakan yang mereka tampilkan akan memiliki kekuatan 18 ahli. Serangan wanita berjubah biru itu dipenuhi dengan kekuatan 18 ahli. Cahaya pedang itu menyambar dengan kekuatan yang mengguncang seluruh area. Wanita berjubah biru itu adalah seorang ahli alam suci yang telah menguasai domain tingkat ketiga, tetapi serangan yang dilancarkannya bahkan lebih kuat daripada serangan guru suci kedua. Namun, Jian Wushuang tampak acuh tak acuh dan tenang. Saat cahaya pedang menembus udara dan muncul di hadapannya, dia segera mengulurkan tangan kirinya dengan kecepatan kilat untuk menangkap bilah pedang itu. Dentang, terdengar suara logam. Wanita berjubah biru itu tiba-tiba tertegun. Banyak penonton, termasuk keempat guru suci, juga membeku karena terkejut. Jian Wushuang langsung meraih bilah pedang panjang Qian, yang berisi kekuatan penuh 18 ahli. Meskipun pedang panjang itu memiliki kekuatan yang luar biasa, Jian Wushuang memegangnya erat-erat. Pedang panjang itu adalah senjata sihir tingkat 2, tetapi tampaknya tidak dapat melukai Jian Wushuang. Bagaimana itu mungkin? Semua orang tercengang. Seluruh area menjadi sunyi. Bagaimana itu bisa terjadi? Wanita berjubah biru itu membelalakan matanya dan menatap Jian Wushuang. Lalu ada sedikit rasa dingin di matanya. Pergilah ke neraka. Gelombang energi tiba-tiba dipancarkan dari pedang panjang Qian, yang kemudian berubah menjadi duri tajam dan melesat ke arah Jian Wushuang. Jian Wushuang agak terkejut, namun dia hanya memejamkan mata dan membiarkan duri-duri itu menghantam tubuhnya. Klang, 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 klang. Benturan terus-menerus bergema di udara. Setiap tulang belakang dapat dengan mudah membunuh ahli Sein Realm biasa, tetapi tidak mempan terhadap Jian Wushuang. Tubuhnya seperti permata yang tidak bisa dihancurkan, jadi benturan itu hanya menyebabkan percikan api beterbangan ke segala arah. Ini, wanita berjubah biru itu benar-benar ketakutan. Serangan pedang yang dilancarkannya dengan kekuatan penuh telah ditangkap oleh Jian Wushuang hanya dengan menggunakan satu tangan. Sekarang, duri-duri yang tak terhitung jumlahnya itu bahkan tidak menusuk kulitnya. Anak itu, guru suci kedua terkejut. Dia masih ingat saat dia mencoba membunuh Jian Wushuang. Setelah kekuatan anak itu tiba-tiba meledak, dia hampir tidak bisa menusuk kulit anak itu dengan jurus terkuatnya, Scarlet Thunderbolt. Tubuh yang sangat kuat, itu tidak bisa dihancurkan. Sementara wanita berjubah biru itu linglung, Jian Wushuang membuka matanya dan melirik wanita itu. Kemudian dia dengan cepat mengulurkan lengan kirinya, mencengkeram leher wanita itu, dan mengangkatnya. Aku, wanita berjubah biru itu ketakutan. Lehernya saat ini sedang dicengkeram oleh Jian Wushuang dengan sangat erat sehingga dia merasa seolah-olah kekuatannya tidak berguna dan dia sama sekali tidak dapat melawan.
Saat Jian Wushuang mengerahkan lebih banyak kekuatan, retakan, leher wanita berjubah biru itu patah dan napasnya langsung menghilang. Kemudian tubuhnya terlempar ke tanah di bawahnya. Ketika wanita itu meninggal, formasi pembunuh iblis Ion mulai runtuh. Kekuatan angin dan petir mulai mengalir deras di dalam tubuh Jian Wushuang. Dia bergerak sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa melihat tubuhnya. Mereka semua menyaksikan kilat yang melewati dua orang ahli alam suci. Kemudian, Jian Wushuang muncul kembali dengan pedang pembunuh 3 kali di tangannya, darah merah menetes dari pedangnya. Kedua ahli dari alam suci itu membelalakkan mata mereka saat darah mulai menetes dari bekas luka pedang yang tertinggal di leher mereka berdua. Astaga! Kemudian Jian Wushuang dengan mudah melesat melewati 3 ahli alam suci lainnya, membunuh mereka bahkan sebelum mereka sempat melawan. Astaga! Astaga! Petir muncul dan menyambar udara. Hei! Suara tubuh yang dipotong terdengar silih berganti dengan cepat, menimbulkan rasa ngeri dalam hati mereka. Berlari! Teriakan sedih terdengar. Kemudian, para ahli Sein Rilem yang masih hidup mulai berlari kembali, menuju istana Kaisar Suci, dengan panik. Bajingan! Terkejut dan marah, guru suci pertama menggeram dan bergerak maju. Ledakan! Dia melancarkan serangan, telapak tangannya yang besar menutupi seluruh langit. Bersenandung, Jian Wushuang yang sedang memburu para ahli dari istana Kaisar Suci itu, mengangkat kepalanya dan tiba-tiba muncullah sebuah telapak tangan besar yang membelahnya menjadi 2. Serangan ini memberi beberapa ahli cukup waktu untuk berlari ke arah 4 guru suci dan lolos dari kematian. Dalam sekejap mata, di antara 18 ahli Sein Rilem yang membentuk formasi pembunuh iblis Ion, 13 ahli terbunuh dan hanya 5 yang selamat. Kesunyian, seluruh area menjadi sunyi pada saat itu. Banyak sekali ahli dan sejumlah besar prajurit muda menyaksikan dengan kaget saat belasan ahli alam suci jatuh dari langit. Mereka semua membelalakkan mata dan merasa takut. Terlalu kuat. Seorang prajurit muda tak kuasa menahan diri untuk berbicara. Hal ini menyebabkan seluruh pulau Kaisar Suci menjadi panas. Dari 18 ahli, 13 orang tewas. Apakah mereka benar-benar ahli dari Sein Rilem? Ahli-ahli legendaris dari Sein Rilem terbunuh dengan mudah. Sama seperti ayam jantan yang terbunuh. Setahun yang lalu, ketika Jian Wushuang mencapai tingkat Master Mulia, ia memotong kaki Master Suci kedua dengan 1 pukulan. Kekuatan tempurnya jauh lebih unggul daripada ahli alam suci biasa. Selama setahun terakhir, ia telah memperoleh peluang besar di tanah leluhur dan mencapai puncak alam Sein. Kekuatan tempurnya telah meningkat pesat. Dengan bantuan tubuhnya yang sempurna dan keterampilan penciptaan surgawi, ia dapat membunuh seorang ahli alam Sein yang menguasai domain semudah menyembelih ayam jantan. Formasi pembunuh iblis Ion sungguh kuat, tetapi begitu runtuh, mudah bagi Jian Wushuang untuk membunuh mereka. Ini adalah jenius nomor 1 di benua Nanyang, Jian Wushuang. Kekuatan bertarungnya terlalu mengerikan. Dia jauh lebih kuat daripada ahli alam suci, dan bahkan 4 guru suci. Aku khawatir, di benua Nanyang, hanya Raja Misterius dari dinasti Tang yang bisa mengalahkannya. Istana Kaisar Suci dalam bahaya kali ini. Istana Kaisar Suci dalam bahaya kali ini. Kata-kata itu bergema di hati seluruh penonton, juga para ahli di Istana Kaisar Suci. Arai pelindung telah hancur. Formasi pembunuh iblis Ion, yang terdiri dari 18 ahli alam suci, runtuh, dan 13 dari mereka terbunuh. Tampaknya hanya 4 guru suci yang memenuhi syarat untuk memblokir Jian Wushuang. Pada saat itu, mereka semua memusatkan perhatian pada keempat guru suci. Keempat guru suci semuanya memasang wajah muram. Saat guru suci pertama melangkah maju, 3 guru suci lainnya mengikutinya. Mereka berdiri berdampingan, di depan Jian Wushuang, saat 4 aliran aura yang kuat mulai memancar dari mereka. Aura guru suci pertama adalah yang paling kuat, jauh lebih unggul dari 3 lainnya. 4 guru suci, seluruh pulau Kaisar Suci menjadi sunyi. Semua penonton menatap keempat guru suci dengan kagum. 4 guru suci memiliki reputasi hebat. Istana Kaisar Suci telah menjadi sekte teratas selama ribuan tahun, dengan banyak pakar teratas dalam sejarah panjang mereka. Tetapi keempat guru sucilah yang membantu Istana Kaisar Suci mencapai puncaknya yang sesungguhnya. Keempat guru suci semuanya mencapai puncak alam suci. Terutama guru suci pertama, dia adalah monster yang lengkap. Sekolah alkimia telah dirugikan, karena mereka tidak memiliki ahli yang dapat melawan guru suci pertama. Sekarang, keempat ahli ini,
yang mewakili kekuatan tempur tertinggi Istana Kaisar Suci, maju untuk bertarung. Mereka bekerja sama satu sama lain untuk melawan musuh ini. Tolong bantu aku membunuh anak itu, kata guru suci pertama dengan suara rendah. Mendengar ini, 3 guru suci lainnya mengangguk dengan berat. Lalu, ledakan, 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 mereka langsung menyerbu ke depan. 4 guru suci. Jian Wushuang menyipitkan matanya dan menatap lawan-lawannya, yang semuanya merupakan eksistensi tertinggi di benua Nanyang. Sekarang dia harus melawan keempatnya. Ayo, kata Jian Wushuang dengan tatapan dingin. Gelombang niat bertarung yang luar biasa muncul dari dalam dirinya. Suara mendesing. Guru suci kedua adalah orang pertama yang memberikan pukulan terhadap Jian Wushuang. Wah, pergilah ke neraka. Master suci kedua tampak garang. Dia memegang palu raksasa berwarna merah darah, yang merupakan senjata sihir tingkat 2 yang beratnya lebih dari 5.000 kg. Namun, dia dengan mudah mengayunkan palu raksasa seolah-olah dia sedang memegang bulu angsa. Gelombang merah menyala menerjang ke arah Jian Wushuang. Ketika Jian Wushuang mengangkat tangannya, bersiap menangkisnya, guru suci keempat, yang berdiri di hadapannya, tiba-tiba mengeluarkan geraman, menyebabkan hujan gelombang suara yang mengerikan menyapu ke depan. Gelombang suara itu mencoba menembus tubuh Jian Wushuang, tetapi tubuhnya terlalu kuat dan tampak tidak bisa dihancurkan. Itu hanya membuat Jian Wushuang berhenti sebentar sebelum dia terus mengangkat pedang panjangnya. Palunya yang raksasa menghantam pedang pembunuh 3 kali. Ledakan, ledakan dahsyat terdengar saat kekuatan dahsyat meletus. Guru suci kedua menyerang dari atas, yang menempatkan Jian Wushuang pada posisi yang tidak menguntungkan. Di bawah pengaruh gelombang suara, Jian Wushuang harus bersandar ke belakang. Jian Wushuang tiba-tiba merasakan aliran aura dingin di belakang punggungnya. Ekspresinya berubah. Kekuatan angin dan petir menyembur keluar saat dia melangkah mundur, lalu seberkas cahaya hitam kebetulan melewati pinggangnya. Setelah mendapatkan kembali keseimbangannya, Jian Wushuang menyadari bahwa itu adalah belati hitam, yang diselimuti racun hitam. Seorang wanita dingin memegang belati itu sambil menatap Jian Wushuang dengan penuh permusuhan. Dia adalah guru suci ketiga. Usaha yang bagus, kata Jian Wushuang sambil tersenyum tipis. Tiba-tiba dia mengangkat kepalanya dan melihat bayangan spektral seekor binatang besar. Itu adalah kera iblis yang sangat besar, yang tingginya ratusan kaki. Tubuhnya hampir menutupi seluruh langit, dan guru suci pertama berdiri di tengah hantu kera iblis. Bersamaan dengan auranya yang membumbung tinggi, tetua berambut perak itu memiliki percikan niat membunuh di matanya. Dalam sekejap, si kera iblis bergerak, muncul di hadapan Jian Wushuang. Guru suci pertama, mengenakan sepasang sarung tangan hitam pekat, mengepalkan tangan kanannya dan mulai mengumpulkan aliran kekuatan yang mengerikan di tangan kanannya. Asal-usul semua binatang. Jian Wushuang sedikit terkejut. Dia pernah bertarung dengan seorang ahli yang menguasai asal mula semua binatang. Para ahli seperti itu mahir dalam pertarungan jarak dekat. Aku tidak takut dengan pertarungan jarak dekat. Jian Wushuang meraung. Dia menarik pedang pembunuh 3 kalinya saat gelombang kekuatan terkumpul di tangannya. Tubuhnya berubah menjadi petir dan melesat maju. Dia melancarkan beberapa pukulan, hanya menggunakan tangan kosong. Dengan luapan kekuatan dan kekuatan spiritualnya, setiap pukulan yang dilancarkannya sangat dahsyat dan mengerikan. Tinju, pergelangan tangan, lutut, dan bahkan jari-jari guru suci pertama berubah menjadi senjata ajaib. Seperti kera raksasa sungguhan, ia bertarung dengan Jian Wushuang dalam pertarungan jarak dekat. Ledakan, 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 ledakan dahsyat bergema di seluruh area. Setiap konfrontasi menyebabkan gelombang tak terlihat menyebar, badai energi besar terbentuk di area sekitar. Setelah Jian Wushuang dan guru suci pertama berhadapan lebih dari 100 kali, tiba-tiba suara mendesing. Jian Wushuang melesat mundur ratusan meter. Setelah menstabilkan tubuhnya, dia melihat dirinya sendiri. Pakaiannya compang camping, memperlihatkan otot-ototnya yang kuat, kulitnya yang berwarna tembaga, dan banyak sekali bekas luka yang tertinggal di tubuhnya. Semua bekasnya disebabkan oleh pukulan tangan atau siku. Hanya sebuah jejak telapak tangan yang tertinggal di tubuh guru suci pertama, namun guru suci pertama tampak pucat. Aku telah memahami origin of all beasts, dan aku unggul dalam pertarungan jarak dekat. Namun, selusin serangan yang kulakukan padanya tidak melukainya sama sekali. Di sisi lain, aku terluka oleh satu serangan darinya.
Tubuhnya terlalu kuat. Guru suci pertama menatap Jian Wushuang dengan tatapan dingin. Dia harus mengakui bahwa Jian Wushuang memiliki tubuh yang kuat. Tubuh Jian Wushuang dapat melindunginya dari selusin serangan tatap muka. Guru suci pertama, Anda sesuai dengan nama Anda, peringkat nomor 1. Anda jauh lebih kuat daripada 3 guru suci lainnya, kata Jian Wushuang sambil tersenyum tipis, sambil memperhatikan guru suci pertama, yang berdiri di seberangnya, dikelilingi oleh 3 guru lainnya. Namun, jika kekuatanmu hanya ini, kamu tidak akan mampu melindungi istana Kaisar Suci. Begitu dia selesai berbicara, gelombang niat membunuh muncul darinya. Kemudian, sungai darah yang luas mengalir keluar dengan kecepatan yang luar biasa. Keahlian rahasia Asura, jalan menuju dunia bawah. Sungai yang bergolak itu segera menutupi area seluas radius 1000 meter, dengan keempat guru suci terjebak di dalamnya. Bersenandung, keempat guru suci mengerutkan kening saat mereka merasakan kekuatan luar biasa dari sungai darah. Hati-hati, sungai darah ini seperti domain, jadi bisa sangat menekan kita, kata guru suci kedua dengan serius. Dia telah merasakan kekuatan jalan menuju dunia bawah, jadi dia tahu. Sementara Road to the Underworld menyebar ke seluruh area, Slater Domain juga mulai menyebar. Bahkan aliran samar esensi pedang mulai terpancar dari Jian Wushuang. Lapisan esensi pedang itu seperti gelombang yang tak terlihat, penuh dengan kekuatan yang mengerikan. Itu adalah teknik pedang kelas 1, Multifold Realm, yang telah dipraktikkan Jian Wushuang di dalam menara pedang. Sebagai teknik pedang tingkat pertama, teknik ini penuh teka-teki. Jian Wushuang baru saja menguasai jurus pertama, alam pertama. Kekuatan alam pertama jauh lebih unggul dari laut pedang. Kombinasi 3 teknik, jalan menuju dunia bawah, alam pertama, dan domain pembantaian. Tekan, teriak Jian Wushunak dengan suara rendah. Sua, sungai darah bergulung-gulung, dengan ombak yang menghantam sekitarnya dengan keras. Kekuatannya yang besar menekan keempat guru suci, menyebabkan mereka berhenti sejenak. Ekspresi mereka berubah. Sungguh kuat, guru suci pertama tampak serius. Kita tidak bisa bergerak bebas di sungai darah. Bahkan aku hanya bisa menggunakan 70% kekuatanku. Guru suci pertama, yang merupakan yang terkuat di antara mereka, memiliki 30% kekuatan tempur yang ditekan, sedangkan 3 guru suci lainnya memiliki setengah kekuatan yang ditekan. Bagaimana ini mungkin? Guru suci kedua membelalakkan matanya karena terkejut dan berkata, terakhir kali aku bertemu dengannya, alam sungai darahnya hanya menekan 10% kekuatanku, tapi sekarang, itu setengah dari kekuatanku. Meskipun dia telah mencapai alam suci, kekuatan sungai darahnya seharusnya tidak meningkat sejauh itu. Dia tidak tahu bahwa kekuatan Blood River meningkat pesat karena Fast Realm. Mengenai kekuatan ketiga domain pada kombinasi sebelumnya, Road to the Underworld berada di peringkat pertama, Slater Domain berada di peringkat kedua, dan Sword Sea berada di peringkat ketiga. Adapun kekuatan 3 domain saat ini yang dia gunakan, Road to the Underworld masih yang pertama, tetapi Fast Realm lebih kuat dari Slater Domain. Sementara keempat guru suci merasa ngeri di bawah pengaruh sungai darah, Jian Wushuang dan 2 hantu jiwa pedangnya, memancarkan niat bertarung yang kuat. Segera setelah itu, Jian Wushuang mulai bergerak. Bang! Langkah pertamanya menyebabkan udara bergetar, dan aliran tekanan menyapu keluar. Pedang pembunuh 3 kali, yang diisi dengan sejumlah besar esensi pedang, muncul di tangannya lagi. Kekuatan spiritual yang luar biasa berkumpul di tangannya dan kekuatan tubuhnya mencapai puncaknya. Kemudian Jian Wushuang menebas dengan kasar ke arah guru suci pertama. Jurus yang dia lakukan berasal dari teknik pedang tingkat 1, teknik pedang pembunuh naga. Pukulan itu jelas kuat, cahaya pedang itu melesat, berdengung saat bergerak di udara. Guru suci pertama terkejut karenanya. Ia segera mengepalkan tinjunya saat hantu kera iblisnya yang besar membesar, lalu menggeram dan melancarkan 2 pukulan. Pada saat yang sama, 3 guru suci lainnya juga menyerang. Guru suci kedua mengayunkan palu beratnya yang berwarna merah darah, energi merah memancar keluar, menghantam ke bawah seakan-akan sebuah gunung besar yang menjulang tinggi sedang runtuh. Holy Master ketiga memasang ekspresi dingin saat cahaya hitam berkumpul di tangannya. Dia juga melancarkan serangan menggunakan belati hitamnya yang dipenuhi racun. Mata guru suci keempat membelalak seperti lonceng tembaga. Dia mengayunkan pedang besarnya dan menebas ke depan dengan kekuatan yang cukup untuk membelah gunung dengan mudah. Keempat Holy Master itu menyerang dengan jurus-jurus terkuat mereka. Meskipun mereka ditekan oleh Blood River,
mereka tetap berhasil melepaskan kekuatan yang luar biasa. Dalam sekejap, keempat serangan mereka bertabrakan dengan serangan bocah itu. Itu adalah konfrontasi langsung. Dia bertarung dengan 4 ahli Sein Realm. Hasilnya, cahaya pedang berubah menjadi naga raksasa yang mengamuk sebelum tabrakan. Naga raksasa itu meraung dengan momentum yang luar biasa dan menghantam keempat serangan itu. Kemudian berubah menjadi embusan angin dan meniup keempat guru suci itu kembali. Jian Wushuang mampu mengalahkan 4 guru suci sendirian. Ketika keempat guru suci mundur, Jian Wushuang menyerbu maju secepat kilat, muncul di hadapan lawan-lawannya. Tidak bagus. Guru suci keempat menatap anak laki-laki itu dengan ketakutan. Jian Wushuang menyeringai dan mulai mengayunkan pedang pembunuh 3 kali. Wah, di dalam cahaya pedang yang cemerlang itu, ada niat membunuh yang besar. Guru suci keempat masih mundur dengan kasar. Menghadapi pedang cemerlang yang ditebas Jian Wushuang, dia sama sekali tidak mampu melawan. Cahaya pedang itu tanpa henti menyapu guru suci keempat, yang matanya dipenuhi dengan keengganan yang kuat. Namun, napasnya masih mulai menghilang. Saudara keempat, guru suci pertama menjadi pucat karena ketakutan. Namun, sosok Jian Wushuang berkedip sekali lagi, seperti hantu, lalu berhenti di depan wanita dingin itu. Setelah secara pribadi menyaksikan adegan guru suci keempat dipenggal oleh Jian Wushuang dengan satu gerakan pedang, wajahnya tiba-tiba berubah pucat ketika Jian Wushuang muncul di depannya, diikuti dengan pandangan matanya yang menjadi gila. Mati, wanita dingin itu mengatupkan giginya erat-erat. Belati hitam di tangannya, yang dilapisi racun mematikan, berubah menjadi cahaya gelap, menusuk udara dengan keras. Dengan serangan ini, wanita dingin itu mengerahkan seluruh kekuatannya. Ini adalah serangan terkuat yang dapat ia tunjukkan. Namun, Jian Wushuang dengan santai mengayunkan pedangnya. Cahaya pedang dan belati hitam bertabrakan secara langsung, menyebabkan 2 kekuatan dahsyat meledak pada saat yang sama. Dentang, suara benturan rendah dan berat terdengar. Wajah wanita dingin itu tiba-tiba berubah. Dia hanya merasakan kekuatan mengerikan menyapu melewatinya, dan dia tahu dia pasti tidak dapat menghalanginya. Belati hitam di tangannya segera terlempar. Namun, cahaya pedang masih menyapu lengannya tanpa ada tanda-tanda kekuatannya berkurang. Hua, sebuah kekuatan pembantaian yang mengerikan meletus. Lengan wanita dingin itu langsung tercabik-cabik oleh kekuatan pembantaian yang meledak, tetapi cahaya pedang terus menyapu lengannya, bergerak menuju tubuh bagian atasnya, di mana cahaya itu langsung menembus dadanya. Sejumlah besar daging dan darah tumpah keluar saat napas wanita dingin itu juga langsung menghilang. Kakak ketiga, mata guru suci pertama membelalak karena marah melihat pemandangan ini. Namun Jian Wushuang menyeringai padanya, sosoknya sekali lagi berkelebat bagaikan hantu. Saudara kedua, mundur, mundur. Guru suci pertama berteriak dengan suara melengking. Dia tidak takut dengan serangan Jian Wushuang. Meskipun dia tidak bisa melawan Jian Wushuang, dia masih memiliki kemampuan untuk membela diri. Namun, 3 guru suci lainnya tidak bisa. 2 dari mereka telah terbunuh dalam sekejap, dan hanya guru suci kedua yang tersisa. Dia tidak ingin guru suci kedua mati di tangan Jian Wushuang. Guru suci kedua memang licik. Begitu Jian Wushuang membunuh guru suci keempat, dia sudah menyadari masalah yang dihadapinya, jadi dia segera melarikan diri. Ketika Jian Wushuang memutuskan untuk membunuhnya, setelah membantai guru suci keempat dan guru suci ketiga, dia telah melarikan diri melewati batas sungai darah. Tanpa tekanan dari Blood River, kecepatannya tidak lagi terpengaruh, jadi dia bisa berlari lebih cepat. Bahkan Jian Wushuang tidak bisa membunuhnya sejak awal. Guru suci kedua melarikan diri ke sisi guru suci pertama. Keduanya tampak sangat pucat saat mereka menatap Jian Wushuang. Dengan pedang pembunuh 3 kali di tangannya, Jian Wushuang berdiri di tengah sungai darah, seperti dewa pedang dari zaman kuno. Adapun para pakar yang menyaksikan, demikian pula para pendekar muda yang datang untuk mengikuti seleksi, semuanya saat ini tengah menahan napas. Ketika mereka melihat Jian Wushuang tiba-tiba menyerbu maju, mengalahkan keempat guru suci dengan satu gerakan pedang, diikuti dengan membunuh 2 di antaranya, satu demi satu, suasana di sekitar Pulau Kaisar Suci menjadi sangat kacau. Tuan Suci, 4 guru suci dari Istana Kaisar Suci selalu tak terjangkau dan hampir tak terkalahkan di mata semua orang di benua Nanyang. Namun kini mereka menyaksikan Jian Wushuang, seorang diri, bertarung melawan 4 guru suci, dan membunuh 2 di antara mereka, satu demi satu, dalam waktu singkat.
Pemandangan yang luar biasa dan luar biasa ini mengejutkan semua orang. Para petarung muda itu bahkan lebih bersemangat. Rasa kekaguman mereka terhadap Jian Wushuang mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di sisi lain, para prajurit dari Istana Kaisar Suci semuanya tampak pucat dan tak berdarah. Haha, Istana Kaisar Suci sudah selesai. Wang Yuan, yang merupakan salah satu ahli dari sekolah alkimia, sangat bersemangat saat itu. Dia berteriak sambil tersenyum. Wang Yan, yang berada di samping Wang Yuan, sedikit menggelengkan kepalanya setelah mendengar ini dan berkata, belum tentu. Tidak perlu. Wang Yuan mengerutkan kening, lalu dengan cepat berbalik menghadapnya. Ayah, bahkan keempat guru suci, yang merupakan yang terkuat di Istana Kaisar Suci, telah dikalahkan oleh kakak ketiga. Dia bahkan membantai dua dari mereka. Siapa yang mungkin bisa menghentikannya? Kakak ketiga pasti akan menghancurkan Istana Kaisar Suci. Kamu meremehkan Istana Kaisar Suci? Wang Yan melirik Wang Yuan dan berkata dengan suara rendah, jika kekuatan mereka begitu sederhana, sekolah alkimia kita tidak akan begitu takut pada mereka. Apa maksudmu? Wajah Wang Yuan berubah muram. Lihat saja, Wang Yan tidak menjelaskan terlalu banyak. Namun, saudaramu benar-benar kuat dan bertekad. Dia tampaknya sudah menduga bahwa Istana Kaisar Suci tidak sesederhana kelihatannya. Jadi, sejak awal, dia telah menahan kekuatannya. Kakak ketiga tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Wang Yuan tertegun, tetapi dia terus menonton. Banyak ahli dari Istana Kaisar Suci telah berkumpul di gerbang depan. Namun, saat ini, mereka semua memiliki ekspresi yang sangat mengerikan saat mereka menatap Jian Wushuang, yang memiliki ekspresi dingin di wajahnya. Di belakangnya ada dua bayangan raksasa yang memegang pedang, yang memancarkan esensi pedang yang mengerikan. Tiba-tiba, Jian Wushuang menggerakkan kakinya dan berjalan maju perlahan. Selangkah demi selangkah, dia perlahan maju menuju Istana Kaisar Suci. Kotoran, 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 kotoran. Langkah kakinya yang berat bagaikan hentakan genderang di hati semua ahli dari Istana Kaisar Suci, secara bertahap membuat hati mereka tenggelam ke dasar jurang. Apa yang harus kita lakukan? Tuan Suci, apa yang harus kita lakukan? Beberapa tetua berteriak pada dua guru suci. Guru suci pertama dan guru suci kedua-keduanya tampak cemberut dan putus asa. Sekalipun hatinya penuh dengan keengganan, guru suci pertama tahu bahwa ia tidak dapat menghentikan Jian Wushuang sendirian. Namun, pada saat ini, Jian Wushuang, yang berjalan perlahan menuju Istana Kaisar Suci, tiba-tiba berhenti dan mendongak, menatap area di atas pintu masuk Istana Kaisar Suci. Dia telah memperhatikan sesuatu. Ada sosok yang melangkah perlahan ke arahnya. Langkahnya lambat dan ringan, tetapi setiap langkahnya menempuh jarak yang jauh. Awalnya, dia berada jauh di kejauhan, tetapi dia dengan cepat melangkah melewati para ahli Istana Kaisar Suci, muncul di depan Jian Wushuang. Dia saat ini berdiri 30 meter di depan Jian Wushuang. Lelaki ini masih sangat muda, berwajah tampan, mengenakan jubah emas, dan tampak sangat lembut. Namun, yang paling menakjubkan tentang dia adalah bekas luka pedang yang mengerikan dan berdarah di antara kedua alisnya. Pemuda berjubah emas itu berdiri dengan tenang di depan Jian Wushuang, tidak memancarkan aura sedikitpun. Dia hanya menatap Jian Wushuang, dengan senyum nakal di wajahnya. Mata Jian Wushuang tiba-tiba melebar saat dia melihat pemuda ini. Pria ini adalah garis pertahanan terakhir Istana Kaisar Suci. Meski hanya berdiri dengan tenang di sana, pemuda berjubah emas itu menarik perhatian semua orang. Siapa dia? Semua ahli, termasuk para prajurit dari Istana Kaisar Suci merasa bingung. Jelas, pemuda berjubah emas itu berasal dari Istana Kaisar Suci, tetapi keberadaannya tidak diketahui, bahkan oleh kepala istana dan para tetua. Hanya guru suci pertama dan kedua yang terkejut dengan kedatangannya. Tuan Jiu Xiu, guru suci pertama dan guru suci kedua bergegas memberi hormat kepada pemuda itu. Cara mereka menyapanya membuat semua orang tercengang. Guru Jiu Xiu, mereka memanggil pemuda berjubah emas ini sebagai guru. Bagaimana mungkin? Seorang ahli yang ketakutan segera berseru, para master suci dan Istana Kaisar Suci memiliki status yang begitu tinggi. Terutama master suci pertama, dia selalu menjadi tokoh tertinggi kedua di benua Nanyang. Di seluruh benua Nanyang, siapa yang memenuhi syarat untuk dipanggil master olehnya? Master adalah sebutan untuk ahli yang lebih kuat. Disebut demikian oleh First Holy Master memiliki banyak arti. Tuan Jiu Xiu, apakah ada orang seperti itu di Istana Kaisar Suci?
Guru suci pertama memanggilnya guru. Seberapa kuat Jiu Xiu ini? Semua orang yang mendengarnya merasa takjub. Para ahli dari Istana Kaisar Suci, yang telah menjadi pucat seperti orang mati, telah menyalakan kembali harapan mereka pada saat ini. Mereka tidak tahu siapa Master Jiu Xiu ini, dan mereka belum pernah melihatnya sebelumnya, tetapi Master Jiu Xiu jelas ada di pihak mereka. Sementara semua orang menatap pemuda berjubah emas itu, mata Jian Wushuang juga tertuju pada Jiu Xiu ini. Seorang pemuda dengan bekas luka pedang di antara kedua alisnya. Jian Wushuang menyipitkan matanya. Sebelumnya, ketika ayahnya menceritakan bagaimana Menara Bulu Darah memusnahkan klan Ji, dia menyebutkan bahwa bukan hanya para ahli dari Menara Bulu Darah, tetapi juga seorang pemuda dengan bekas luka pedang di antara kedua alisnya yang telah membunuh orang-orang mereka. Pemuda inilah yang mengambil ibunya serta jiwa pedang ayahnya. Jelaslah, laki-laki yang telah mengambil ibu dan ayahnya adalah pemuda berjubah emas yang berdiri di depannya saat ini. Dengan senyum tipis di bibirnya, pemuda berjubah emas itu menatap dua hantu jiwa pedang raksasa di belakang Jian Wushuang dan tersenyum dingin. Meskipun garis keturunan leluhur pedang telah menurun ke tingkat seperti itu, kau masih berhasil membangkitkan jiwa pedang ganda. Bakatmu benar-benar bagus. Kurasa kau bahkan lebih baik dari ayahmu. Jika aku bisa mengambil semua jiwa pedangmu, maka panenku pasti akan mengesankan. Kau ingin mengambil jiwa pedangku. Itu tergantung pada apakah kau memiliki kemampuan. Suara Jian Wushuang juga sangat dingin. Sementara itu, kekuatannya tiba-tiba melonjak. Di belakangnya, esensi pedang yang dikumpulkan oleh dua hantu jiwa pedang juga meningkat. Dialog antara keduanya tidak menyembunyikan apapun. Dialog itu bergema di seluruh area, tetapi para ahli yang mendengarnya semuanya bingung. Garis keturunan leluhur pedang, jiwa pedang, apa itu? Meskipun ada banyak ahli yang hadir, jumlah ahli Sein Realm tidak lebih dari 50 orang. Beberapa dari mereka bahkan berpengetahuan luas, tetapi tidak ada yang pernah mendengar tentang garis keturunan leluhur pedang atau jiwa pedang. Tuan Jiu Xiu, Jian Wushuang ini memiliki kekuatan yang sangat besar, yang jauh melampaui apa yang dapat ditanggung oleh Istana Kaisar Suci kita. Tuan Jiu Xiu, tolong bunuh dia untuk kita, kata Tuan Suci pertama dengan hormat. Bahkan jika kau tidak mengatakan itu, aku akan menghadapinya. Pemuda berjubah emas itu berkata dengan acuh tak acuh. Sebuah pedang panjang berwarna ungu, dengan aura yang lemah, muncul di tangannya. Itu adalah senjata sihir tingkat 3 biasa. Sosok Jiu Xiu tiba-tiba menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah tiba di sebelah Jian Wushuang. Pada saat yang sama, pedang panjang ungu itu dengan ringan menebas ke arah Jian Wushuang. Seberapa cepat? Jian Wushuang terkejut. Jiu Xiu begitu cepat, bahkan Jian Wushuang pun merasa ngeri, dan pedang yang diayunkan Jiu Xiu sangatlah misterius. Ketika pedang itu ditebas, Jian Wushuang merasa seakan-akan dirinya ditekan dari segala arah. Ia ingin melarikan diri, tetapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Seolah-olah pedang ini telah menguncinya sepenuhnya. Pemahamannya tentang asal-usul jauh lebih baik daripada milikku. Jian Wushuang diam-diam terkejut. Begitu Jiu Xiu menunjukkan keahliannya, Jian Wushuang segera memahami bahwa kultivasi Jiu Xiu masih dalam alam Sein. Selain itu, tingkat kekuatannya jauh lebih buruk daripada Jian Wushuang, tetapi pemahaman asal-usul pemuda itu jauh di atasnya. Saat cahaya pedang mendekat, Jian Wushuang menyadari bahwa dia tidak dapat menghindar. Oleh karena itu, dia menyerah untuk melarikan diri dan menghadapinya secara langsung, mengacungkan pedang pembunuh 3 miliknya, yang memancarkan amarah yang mengerikan. Dentang, meskipun suaranya sangat pelan, namun suara benturan rendah dan keras terdengar saat keduanya bertabrakan boom. Boom, dua cahaya pedang yang mengejutkan segera muncul dan melesat jatuh ke tanah. Ledakan gelombang dentang, terdengar suara gemuruh hebat di tanah ketika sebuah retakan besar, menyebar hingga ratusan meter, muncul, seakan membelah tanah menjadi dua. Pada saat yang sama, retakan pedang lainnya menyapu ke arah gerbang Istana Kaisar Suci, bahkan mencapai beberapa bangunan di dalam istana. Boom, gelombang raungan keras terdengar dan sejumlah besar bangunan langsung hancur, tanpa ampun membunuh banyak murid Istana Kaisar Suci yang berada di dekat atau masih di dalam bangunan. Di udara, Jian Wushuang dan Jiu Xiu mundur pada saat yang sama. Dia hanya berada di alam noda, namun kekuatannya begitu dahsyat. Jiu Xiu menatap Jian Wushuang dengan heran, lalu menyeringai dan berkata, ini menarik. Pada titik ini, Jiu Xiu melangkah maju lagi. Jiu Xiu segera menutup jarak,
muncul di depan Jian Wushuang sekali lagi. Dengan pedang panjang ungu masih di tangannya, dia menyerang lagi dengan santai. Namun kali ini, dia menyerang 3 kali berturut-turut dengan cepat. Hua, 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 ketiga cahaya pedang itu sungguh cepat dan sangat halus. Wajah Jian Wushuang berubah serius saat dia segera mengayunkan pedang pembunuh 3 kali. Degup, degup, 2 kali benturan beruntun terdengar. Dari 3 cahaya pedang, 2 di antaranya berhasil ditangkis oleh Jian Wushuang, sementara 1 lagi mengenai tubuhnya, meninggalkan bekas darah yang jelas di dadanya, memaksa Jian Wushuang mundur dengan cara yang memalukan. Begitu dia mendapatkan kembali keseimbangannya, Jian Wushuang melihat tanda darah di dadanya, yang ternyata berdarah. Dia terluka. Ini adalah pertama kalinya dia terluka sejak dia menjadi guru terhormat dan memperbaiki tubuhnya. Sebelumnya, selama pertarungan jarak dekat melawan guru suci pertama, ketika puluhan serangan mendarat langsung di tubuhnya, itu hanya meninggalkan beberapa bekas, yang dengan cepat menghilang tanpa meninggalkan satu pun luka. Sekarang, meskipun cahaya pedang yang ditunjukkan oleh Jiu Xiu hampir tidak menembus kulitnya, tetap saja benar bahwa dia telah terluka. Aku mendaratkan serangan langsung, tetapi hanya sedikit melukai kulitnya. Bagaimana tubuhnya bisa sekuat itu? Jiu Xiu menatap Jian Wushuang dengan heran. Bahkan dia belum pernah mendengar tentang tubuh sekuat itu. Namun Jian Wushuang hanya tampak serius. Persepsinya tentang asal-usul dan pemahamannya tentang prinsip pedang jauh di atasku, dan keterampilan pedang yang dimilikinya sangat mengerikan. Namun, kekuatan dasarnya sangat umum, hanya pada tingkat prajurit Sein Rilem biasa. Mereka baru saja mulai bertarung, tetapi Jian Wushuang sudah memiliki pemahaman terhadap kekuatan Jiu Xiu. Jika kita bandingkan keterampilan, aku bukanlah lawannya, jadi aku harus mengandalkan kekuatan absolut untuk menghancurkannya. Mata Jian Wushuang berbinar. Keterampilan rahasia Asura, jembatan ketidakberdayaan. Terdengar suara gemuruh yang keras, lalu muncullah sungai darah yang bergolak. Di tepi sungai darah, sebuah jembatan darah yang panjang membentang hingga ke ujung sungai darah. Sambil berdiri di atas sungai darah, Jian Wushuang mulai bergerak maju, selangkah demi selangkah, dengan auranya yang berkembang, seperti Asura. Pedang pembunuh 3 kali di tangan Jian Wushuang juga memancarkan amarah yang mengerikan sebelum menebas sesaat kemudian. 2 hantu pedang esensi di belakangnya juga menyerang dengan pedang panjang mereka. Tidak ada suara, bahkan tidak terlihat oleh mata telanjang. Tetapi serangan yang tampaknya tak terlihat ini membuat pupil mata Jiu Xiu tiba-tiba mengecil. Ini adalah teknik pedang pembunuh jantung. Jiu Xiu tidak asing dengan keterampilan pedang terkuat dari Sword Ancestor. Pada saat ini, apa yang ditunjukkan Jian Wushuang jelas hanya jurus pertama dari teknik pedang pembunuh jantung, tanpa jejak. Tak ada bayangan, tak ada jejak. Di bawah kekuatan penuh jembatan ketidakberdayaan Jian Wushuang, kekuatan pukulan ini bahkan lebih mengguncang bumi. Bahkan Jiu Xiu tidak berani ceroboh saat ini, jadi dia segera menggunakan pedangnya untuk bertahan. Dong, suara gemuruh yang dahsyat bergema. 2 kekuatan mengerikan bertabrakan dengan dahsyat. Cahaya pedang yang dilepaskan terus-menerus tampak seperti dapat dengan mudah memotong apapun menjadi 2. Hebat sekali, kau bahkan bisa menggunakan ilmu pedang leluhur pedang yang terkenal. Jiu Xiu menatap Jian Wushuang dengan mata berbinar. Benarkah? Namun, pada saat ini, Jian Wushuang tiba-tiba tersenyum dingin. Kemudian, cahaya terang muncul di antara kedua alisnya. Area di antara kedua alisnya tampak terbelah, dan esensi pedang, yang bahkan membuat para penonton merasa ngeri, melesat maju dengan ganas seperti guntur. Kemunculan bayangan pedang ini begitu tiba-tiba, bahkan Jiu Xiu pun tidak mampu langsung bereaksi. Teknik pedang mata pikiran. Jiu Xiu mengenali keterampilan pedang Jian Wushuang, tetapi dia hampir tidak mampu menggerakkan tubuhnya ke samping pada saat-saat terakhir. Esensi pedang yang sangat cepat langsung menghantam bahunya, meninggalkan lubang menganga. Sosok Jiu Xiu juga dipaksa mundur dengan kasar oleh esensi pedang ini dengan cara yang sama sekali tidak anggun. Namun, begitu dia mendapatkan kembali keseimbangannya, para ahli yang tak terhitung jumlahnya di daerah itu terkejut dengan apa yang mereka lihat. Mereka terkejut karena ada lubang menganga, sebesar mangkuk, di bahu Jiu Xiu. Ini bukan luka kecil bagi siapapun, dan seharusnya ada banyak darah yang mengalir dari luka itu. Namun, saat ini, mereka tidak melihat darah mengalir dari bahu Jiu Xiu. Apa yang mereka lihat adalah besi cair berwarna gelap yang bergerak perlahan di dalam lubang. Yaitu,
Para ahli yang tak terhitung jumlahnya di daerah itu tercengang. Dia jelas terluka, tetapi tidak ada darah. Sebaliknya, ada banyak besi cair. Apakah dia manusia? Setelah melihat ini, pupil mata Jian Wushuang juga mengecil saat dia bergumam, pejuang boneka. Tidak ada darah, tidak ada daging, dan tidak ada organ. Jiu Xiu di depan mereka sama sekali bukan manusia. Dia seorang petarung boneka. Jika tebakanku tidak salah, kamu dari tempat itu. Jian Wuxiang menatap Jiu Xiu di depannya dan berkata dengan suara rendah dan berat, Tanah Suci. Tanah Suci. Adapun para pakar yang menyaksikan, demikian pula para pendekar muda yang datang mengikuti seleksi, semuanya tampak bingung. Mereka belum pernah mendengar tentang Tanah Suci ini. Hanya beberapa monster tua yang hadir, serta mereka yang memegang posisi tinggi, seperti Master Sekte Sekolah Alkimia, segera menjadi serius ketika mereka mendengarnya menyebutkan Tanah Suci. Tanah Suci, benua legendaris di pusat dunia ini dan surga bagi para ahli. Wang Yan bergumam, sebagai Master Sekte Sekolah Alkimia, Wang Yan mengetahui tentang keberadaan Tanah Suci. Dia tahu bahwa dunia tempat dia berada itu luas, namun 99% dunianya ditutupi oleh lautan luas. Tersebar di lautan luas, terdapat sebagian kecil daratan, dan benua Nanyang hanyalah sebagian kecil saja. Selain benua Nanyang, ada banyak tanah serupa di dunia ini yang juga dipenuhi oleh para pejuang. Tentu saja, tidak ada kekurangan ahli. Namun, inti dunia yang sebenarnya adalah Tanah Suci. Dikatakan bahwa wilayah Tanah Suci yang luas jauh lebih unggul daripada benua Nanyang. Karena lokasinya yang berada di pusat dunia, energi spiritual di sana lebih murni dan lebih berlimpah daripada di tempat lain. Oleh karena itu, berkultivasi di Tanah Suci lebih baik daripada di tempat lain. Oleh karena itu, jumlah ahli di Tanah Suci adalah sesuatu yang tidak dapat ditandingi oleh benua Nanyang. Dengan menggunakan metafora, benua Nanyang bagaikan sungai biasa, sedangkan Tanah Suci bagaikan lautan luas. Tidak ada perbandingannya. Banyak monster tua di benua Nanyang, yang kekuatannya telah mencapai puncak alam suci dan telah menjadi ahli puncak di benua Nanyang, akan pergi ke Tanah Suci yang luas begitu mereka merasa tidak ada lagi yang bisa mereka kejar di benua Nanyang. Dalam sejarah sekolah alkimia, ada beberapa ahli puncak yang telah pergi ke Tanah Suci. Adapun Jian Wushuang, setelah kekuatannya mencapai tingkat tertentu dan dia mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang tanah leluhur, dia menyadari bahwa garis keturunan leluhur pedang begitu menakjubkan sehingga tempat kecil seperti benua Nanyang tidak dapat menampungnya. Oleh karena itu, Jian Wuxiang menduga bahwa ada dunia yang luas di luar benua Nanyang. Adapun pengetahuannya yang sebenarnya tentang keberadaan Tanah Suci, ia membacanya dalam surat yang ditinggalkan ayahnya. Surat itu menyebutkan bahwa ayahnya telah meninggalkan benua Nanyang dan pergi ke Tanah Suci. Tanah Suci adalah tempat para ahli berkumpul. Pada puncaknya, garis keturunan leluhur pedang adalah salah satu penguasa di Tanah Suci. Kekuatan yang telah menghancurkan Tanah Suci juga telah berada di Tanah Suci. Adapun Jiu Xiu di depannya, tidak peduli apakah itu persepsi tentang asal, keterampilan pedang yang dia tunjukkan, atau teknik yang dia gunakan untuk mengambil jiwa pedang Jian Nantian, semuanya berada di luar jangkauan benua Nanyang. Oleh karena itu, Jian Wushuang yakin dia berasal dari Tanah Suci. Dan kemungkinan besar dia berasal dari kekuatan yang telah menghancurkan garis keturunan leluhur pedang. Adapun Istana Kaisar Suci, itu hanya bidak catur yang digunakan untuk mencegah pertumbuhan garis keturunan leluhur pedang. Mendengar apa yang dikatakan Jian Wushuang, Jiu Xiu tersenyum tanpa komitmen. Jelas itu berarti dia diam-diam menyetujuinya. Dia benar-benar datang dari Tanah Suci. Sayang sekali, aku berencana untuk membunuhmu dan mengambil jiwa pedang kelas 1 ganda milikmu, tetapi sekarang tampaknya aku telah gagal. Melihat tubuhnya, Jiu Xiu menggelengkan kepalanya, berada di puncak di antara para prajurit di puncak alam Sein. Sedangkan untuk pejuang bonekaku, ia terlalu lemah untuk menunjukkan kekuatan tempur penuhku, jadi ia tidak dapat membunuhmu. Itu hanya seorang petarung boneka alam suci biasa, yang dibuat menggunakan sarana khusus sehingga ia bisa mengendalikan kesadarannya sendiri. Oleh karena itu, dia tidak dapat menunjukkan kekuatan penuhnya dengan pejuang boneka. Melawan Jian Wushuang, yang tubuhnya begitu kuat hingga menentang akal sehat, dengan kekuatan di puncak alam Sein, tidak ada yang dapat dia lakukan saat ini. Sepertinya aku harus menunggu kunjunganku berikutnya ke benua Nanyang untuk mengambil jiwa pedangmu, kata Jiu Xiu. Tidak perlu, Jian Wushuang berkata dengan dingin,
sebentar lagi, aku akan menuju ke Tanah Suci untuk membunuhmu. Bunuh aku, Jiu Xiu mencibir dan berkata, kamu. Ya, Jian Wushuang menatap boneka itu dengan tatapan tajam dan berbicara dengan suara tegas. Haha, Jiu Xiu tertawa terbahak-bahak seolah baru saja mendengar lelucon yang menggelikan, orang yang berpandangan sempit. Apakah kamu pikir kamu masih dianggap sebagai ahli top di Tanah Suci? Konyol, di Tanah Suci, ada banyak semut sepertimu. Bagaimana mungkin seekor semut membunuhku? Mendengar ini, banyak penonton yang terkejut. Di antara orang-orang di sini, Jian Wushuang benar-benar diakui sebagai yang terkuat di benua Nanyang. Namun, dia hanyalah seekor semut lemah di mata Jiu Xiu. Namun Jian Wushuang tidak marah saat mendengarnya. Sebaliknya, dia mengangkat kepalanya, menatap Jiu Xiu, dan berkata dengan suara yang dalam, Jiu Xiu. Ada sebuah pepatah, mungkin kamu pernah mendengarnya. Jiu Xiu berbalik ke arah Jian Wushuang. Nasib selalu berpihak, jangan pandang sebelah mata padaku hanya karena aku sedang lemah saat ini. Kata-kata Jian Wushuang tersebar. Sudah 7 tahun sejak pertama kali aku berhasil mengumpulkan kekuatan spiritual dan menjadi seorang prajurit. Saat itu, bahkan Blood Feather Tower, sebuah organisasi pembunuh di dinasti kami yang lemah, merupakan kekuatan yang sangat besar bagiku, apalagi Istana Kaisar Suci. Namun, setelah beberapa tahun berlalu, aku menghancurkan Blood Feather Tower. Hari ini, Istana Kaisar Suci, yang jauh lebih kuat dari Menara Bulu Darah, akan dihancurkan olehku juga. Apakah kamu pernah menduga hal itu akan terjadi? Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Sekarang, aku bukan siapa-siapa. Tapi 7 tahun dari sekarang, aku akan menjadi apa? Jian Wushuang berbicara dengan percaya diri dengan suara yang jelas dan kuat. Banyak pakar di sana mengagumi dan setuju dengannya. Dia percaya diri, dan seharusnya begitu. Karena dia telah mengembangkan keterampilan penciptaan surgawi, tidak ada yang mustahil. Selain itu, dia bahkan telah menerima hadiah dari tanah leluhur. Manfaat ini memungkinkannya untuk memiliki potensi yang tak terbatas. Hanya butuh 7 tahun baginya untuk berubah dari prajurit tingkat terendah menjadi seseorang yang menggemparkan seluruh benua Nanyang. Siapa yang berani meremehkan potensinya? Hehe, keberuntungan itu berbeda-beda. Karena kamu sudah banyak bicara, aku akan menunggumu. Cahaya kejam melintas di mata Jiu Xiu. Kata-kata sederhana ini merupakan tantangan langsung. Setelah itu, kesadaran Jiu Xiu lenyap dari sang petarung boneka. Tepat sebelum menghilang, dia tersenyum dan berkata, "Momong-momong, aku hampir lupa memberitahumu, ibumu sangat merindukanmu selama ini." Haha, kesadarannya lenyap dan boneka petarungnya langsung terjatuh tak berdaya. Jian Wushuang menggigil karena marah, tetapi cahaya di matanya tampak tegas dan kuat. Aku berjanji, aku akan pergi ke Tanah Suci. Jiu Xiu, tunggu dan lihat. Di udara, Jian Wushuang butuh waktu cukup lama untuk menenangkan diri. Pada saat itu, ia berbalik ke arah para ahli dari Istana Kaisar Suci. Pada saat itu juga, semua ahli Istana Kaisar Suci, termasuk kedua guru suci itu, tampak pucat. Tidak seorang pun menyangka Jiu Xiu akan dipaksa menyerahkan petarung bonekanya. Akan tetapi, meskipun kuat, ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Jian Wushuang. Itu berarti Istana Kaisar Suci juga telah ditinggalkan. Bagi Jiu Xiu, Istana Kaisar Suci hanyalah pion, jadi dia tidak peduli sama sekali terhadap mereka. Ketika Jian Wushuang menatap mereka, mata mereka penuh dengan niat membunuh, guru suci pertama ketakutan dan gemetar. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu berteriak, "Para tetua Istana Kaisar Suci." Mereka berbalik menghadap guru suci pertama. Berlari, meskipun hanya sedikit dari kalian yang bisa lolos. Kemudian dia menatap guru suci kedua dan mereka berdua bergegas menuju Jian Wushuang. Para ahli ini tidak hanya terkejut dan tercengang, mereka juga tampak pucat. Namun, hanya sedikit dari mereka yang memilih untuk melarikan diri. Sebagian besar dari mereka mengikuti di belakang kedua guru suci dan bergegas menuju Jian Wushuang. Jian Wushuang sama sekali tidak punya belas kasihan terhadap mereka. Dia telah dengan mudah mengalahkan keempat guru suci tanpa menggunakan kekuatan penuhnya. Sekarang dia tidak lagi menahan kekuatan penuhnya, terlepas dari apakah itu guru suci pertama, guru suci kedua, atau para ahli alam suci lainnya, tidak ada yang bisa menghentikannya membunuh mereka semua. Pembantaian yang kejam, darah muncrat kemana-mana, memenuhi udara,
dan suasana dingin menyelimuti Istana Kaisar Suci. Pembantaian itu berlangsung selama 2 jam. Setelah itu, Istana Kaisar Suci menjadi sunyi. Jian Wushuang, sambil memanggul pedang panjang di punggungnya, berjalan keluar dari Istana Kaisar Suci tanpa tanda-tanda aura amarahnya yang tersisa. Di daerah sekelilingnya, banyak pakar memandangnya dengan penuh rasa takut, kagum, bahkan kagum. Itu adalah 2 jam yang menakjubkan bagi mereka. Tetapi itu adalah mimpi buruk bagi Istana Kaisar Suci. Istana Kaisar Suci berubah menjadi neraka iblis selama 2 jam itu. Setelah pertempuran, keempat guru suci telah terbunuh. Master istana dan banyak tetua juga telah dibunuh oleh Jian Wushuang. Hanya beberapa ahli senior yang berhasil melarikan diri dan selamat. Adapun murid-murid Istana Kaisar Suci, Jian Wushuang hanya membunuh mereka yang memutuskan untuk hidup atau mati bersama dengan Istana Kaisar Suci. Sampai sekarang, Istana Kaisar Suci, yang telah menjadi penguasa di benua Nanyang selama ribuan tahun, telah dihancurkan. Di dalam halaman yang indah, Jian Wushuang duduk di meja batu bersama Wang Yuan dan Yang Zaixuan. Meskipun dia telah menghancurkan Istana Kaisar Suci, ekspresi wajahnya masih cukup dingin. Istana Kaisar Suci hanyalah sekte boneka, yang dikendalikan oleh Jiu Xiu dan kekuatan di belakangnya. Mereka adalah target sebenarnya dari Jian Wushuang. Namun, masih panjang jalan yang harus ditempuhnya. Kakak kedua, minumlah sedikit anggur bersamaku. Jian Wushuang membalikkan tangannya, lalu sebuah teko anggur dan beberapa cangkir muncul di atas meja. Anggur ini bukan 3D Drang lagi, kan? Tanya Wang Yuan sedikit kesal. Jian Wushuang awalnya tertegun, tapi kemudian dia tersenyum. Senyuman itu mencairkan suasana. Setelah minum, Wang Yuan menatap Jian Wushuang dan bertanya, "Kakak ketiga, sekarang Istana Kaisar Suci telah hancur, apa rencanamu selanjutnya?" "Saya ingin pergi ke Tanah Suci," kata Jian Wushuang. Wang Yuan dan Yang Zaixuan keduanya terkejut. "Tanah Suci yang luas," seru Wang Yuan. Ia baru saja mendengar tentang Tanah Suci dari ayahnya. Tanah Suci memiliki banyak ahli, dan ahli alam suci adalah hal yang biasa di Tanah Suci. Dibandingkan dengan Tanah Suci, benua Nanyang hanyalah wilayah yang sangat kecil. Namun, saya yakin kakak ketiga akan mampu mencapai hal-hal besar di sana. Jian Wushuang tersenyum lembut padanya. Tanah Suci adalah surga bagi para ahli. Bahkan guru saya ingin pergi ke sana. Saya berencana untuk pergi begitu saya mencapai alam suci, kata Yang Zaixuan serius. Kalian berdua, Wang Yuan tersenyum sedih saat mendengarkan mereka. Kalian berdua memiliki bakat yang tinggi, jadi mudah bagi kalian untuk mencapai alam suci. Namun, dengan kekuatanku, akan sulit bagiku untuk pergi ke sana. Bakat Wang Yuan dalam berkultivasi tidak sekuat ketiga lainnya, tetapi bakatnya dalam alkimia luar biasa. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan kakak keempat? Jian Wushuang tiba-tiba bertanya. Baik Wang Yuan maupun Yang Zaixuan datang ke sini ketika mereka mendengar bahwa dia akan menghancurkan Istana Kaisar Suci, tetapi dia tidak melihat Surou. Baik Wang Yuan dan Yang Zaixuan tetap diam. Ada apa? Jian Wushuang mengerutkan kening. Masalahnya adalah, kata Wang Yuan, tidak lama setelah pertarunganmu melawan guru suci kedua, seorang wanita tua datang kepadanya dan mengatakan bahwa dia adalah keluarganya dan dia akan membawanya pulang. Keluarga? Jian Wushuang terkejut. Dia dulunya memiliki keluarga, tapi bukankah keluarganya telah terbunuh? Awalnya aku tidak percaya, tapi wanita tua itu mampu membuat pupil matanya menjadi merah, seperti kakak keempat, kata Wang Yuan. Pupil mata berwarna merah darah. Jian Wushuang mengangkat alisnya. Ya, wanita tua itu tidak bisa dimengerti, dan kakak keempat berkata dia merasa dekat dengan wanita tua itu, seolah-olah mereka adalah keluarga. Jadi dia setuju untuk pergi bersamanya, kata Wang Yuan. Hanya itu saja, Jian Wushuang mengangguk diam-diam, fisik adik keempat itu unik. Jika tetua mengatakan dia adalah keluarganya, itu pasti karena fisiknya. Jian Wushuang, Wang Yuan, dan Yang Zaixuan sedang mengobrol, tiba-tiba. Jian Wushuang, sebuah suara lembut bergema di seluruh area dan Jian Wushuang mendengarnya. Segera mereka bertiga pergi keluar, di sana terlihat seorang tetua berjanggut putih sedang mengambang dan menunggu. Wajahnya yang lembut tersenyum dan matanya bersinar seperti langit berbintang. Jian Wushuang tercengang saat melihatnya. Dia yakin bahwa dia belum pernah bertemu dengan sesepuh ini sebelumnya, tetapi dia merasa bahwa sesepuh itu dekat dan tak terduga.
Bolehkah aku tahu siapa kamu? Jian Wushuang menatapnya dan bertanya dengan hormat. Nama belakangku adalah Gu. Aku datang kepadamu atas perintah Bunda Maria, jawab sang tetua. Nona, Jian Wushuang penasaran. Nama belakangnya Leng, mungkin itu bisa membantumu mengingatnya, kata tetua berjanggut putih itu sambil tersenyum. Jian Wushuang langsung mengerti. Leng, itu seharusnya Leng Rusuang dan Leng Ruxue. Bunda Maria membutuhkan bantuanmu, jadi aku harap kau dapat ikut bepergian bersamaku, kata sesepuh berjanggut putih itu. Tentu, Jian Wushuang mengangguk. Dia berutang budi pada Leng Rusuang, jadi dia harus membalasnya. Silakan ikuti aku, kata tetua berjanggut putih itu. Jian Wushuang mengucapkan selamat tinggal kepada Wang Yuan dan Yang Zaixuan lalu mengikutinya. Di kediaman alam, dinasti Tang. Jian Wushuang sudah sangat mengenalnya, lagi pula, dia sudah tinggal di sini selama 1 bulan. Di depan sebuah rumah bambu, seorang wanita cantik yang dingin, Leng Rusuang, duduk di kursi bambu. Seorang gadis muda yang anggun, saudara perempuan Leng Rusuang, Leng Ruxue, berdiri di sampingnya. Ketika dia melihat Jian Wushuang berjalan ke arah mereka, Leng Ruxue tersenyum dan berkata, "Saudaraku, kamu sudah datang." Jian Wushuang. Leng Rusuang menatap Jian Wushuang dan berkata, "Belum lama ini, kamu sudah mencapai transendensi ilahi dan bahkan menghancurkan penguasa Nanyang, Istana Kaisar Suci. Luar biasa, kau menyanjungku. Bolehkah aku tahu mengapa kau mengundangku ke sini?" kata Jian Wushuang dengan rendah hati. "Aku butuh bantuanmu." Setelah mengatakan itu, Leng Rusuang melirik ke Leng Ruxue. Leng Ruxue adalah gadis yang pintar, jadi dia menjulurkan lidahnya dan kemudian pergi. Hanya Jian Wushuang dan Leng Rusuang yang tersisa. "Silakan duduk." Leng Rusuang melambaikan tangannya dan sebuah kursi bambu muncul. Jian Wushuang duduk. "Ada racun yang disebut racun jantung es di tubuhku." Melihat Jian Wushuang, Leng Rusuang berkata terus terang, "Racun itu sangat erat kaitannya dengan metode kultivasi dan tubuhku. Aku telah mencoba berbagai metode, tetapi aku gagal mendetoksifikasi racunnya, jadi aku menggunakan metode khusus untuk menyegelnya. Namun, aku tidak dapat menyegelnya sepenuhnya. Bahkan sekarang, masih ada sedikit racun yang tersisa di tubuhku yang tidak dapat kulakukan apapun." Racun jantung es. Jian Wushuang terkejut setengah mati. Dia belum pernah mendengar racun ini. Namun, racun ini seharusnya adalah racun yang tidak biasa jika seorang ahli seperti Leng Rusuang tidak dapat mengatasinya. "Jika kau tidak bisa melakukan apapun, bahkan dengan kekuatanmu, bagaimana aku bisa membantu?" tanya Jian Wushuang.